Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga sehat selalu. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran 3 dan 4. Ya. Nanti ibu kasih tahu halaman berapa yang harus anak-anak buka. Ya. Tapi sebelum itu ibu bertanya dulu, sudah siap belum? Ingat, kalau kita mau belajar, ya, duduk rapi, siapkan buku. Kalau nanti ibu sudah mulai pembelajaran, anak-anak buka bukunya. Baik, ibu mulai. Nah, kita di subtema 2, pembelajarannya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia bagian yang kedua. Nah, lanjutkan. Yang pertama, kita belajar tentang memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian. Nah, masih ingat kan? Kemarin sudah ada Ibu contohkan gerak kuat dan gerak lemah. Mari kita ingat lagi. Ayo ingat kembali gerak kuat dan lemah dalam tarian. Kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan kuat dan lemah. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari beberapa gerakan kuat dan lemah dari gerakan anggota tubuh kita. Nah, contohnya menirukan aktivitas manusia sehari-hari seperti bermain, bekerja. Nah, di sini ada contoh ya bagaimana cara menggerakkan tangan atau tubuh ya. Kita lihatin gambar ini. Tapi coba anak-anak lihat ya. Itu ada di halaman 7, tapi kalau anak-anak melihat di buku pena, di sini di halaman coba lihat ya. Di sini halaman berapa ya Ibu tuh nggak lihat tuh. Halaman 37 ya. Coba perhatikan nah di situ. Di situ ada yang lagi menyapu, ada yang lagi menyiram bunga ya. Di situ coba perhatikan nanti ya. Oh, Ibu salah tadi ya. Maaf ya, sayang. Salah Ibu tadi. Aduh, maaf ya, Nak ya. Sebenarnya halaman berapa nih? Iya, halaman 37 itu sudah. Nah, di sini makanya Ibu tadi salah ya. Nah, di sini contohnya itu ada yang lagi bermain apa? Ular tangga, ya kan? Ya enggak tuh. Habis itu ada yang main apa lagi nih? Oh, menyapu. Nah, lanjutkan lagi yang bawahnya apa tuh? Gerak menyiram tanaman. Nah, yang satunya lagi apa nih? Ibu ini enggak bisa lihat nih. Gerak menyemur pakaian. Nah, yang terakhir adalah gerak mencangkul. Nah, nanti anak-anak boleh lihat ya. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini tadi memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Di sini menuliskan informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Nah, setiap teks memiliki informasi. Nah, informasi tersebut dapat menambah pengetahuanmu. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Ya, saat menulis informasi, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada sebuah cerita, yaitu makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Nah, kita baca ya sama-sama. Anak-anak coba buka halaman 39, kita sama-sama membaca. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh
tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, di sini ada Ibu tanya coba, apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu? Kalau tahu boleh menjawabnya. Nah, contohnya adalah makan apa? Makanan yang bergizi contoh sayur, buah, daging, ikan atau tahu, tempe ya nak ya, ada telur juga. Nah, itulah makanan yang sehat buat tubuh kita supaya pertumbuhan tubuh kita menjadi cepat besar dan sehat. Oke, lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Anak-anak masih ingat kalau menjumlahkan? Pasti. Nah, sekarang langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Berikut langkah-langkahnya menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maaf ya Ibu bacanya ya, sayang ya. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Nah, di sini ada contoh. Nih, lihat, perhatikan. Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas, perhatikan, 2 petak tanah masing-masing seluas 1.247 meter persegi. Nah, ingatin di meter persegi. Nanti dulu Ibu dulu lanjutkan lagi. Dan 1.320 meter persegi. Kenapa Bu kok pakai meter persegi? Karena meter persegi itu digunakan untuk mencari luas, ya. Nah, makanya di situ berapa total luas tanah Paman seluruhnya? Nah, di situ jadi untuk luas sayang karena tanah ya. Nah, di sini tuh lanjutkan. Nah, makanya kita dinamakan tentukan hal yang diketahui dan dinyatakan dalam soal. Nah, sekarang soalnya tadi sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Diketahui luas 2 petak tanah yaitu 1.247 meter persegi dan 1.320 meter persegi. Ya. Sekarang ditanya, berapa Bu semuanya? Nah, ditanya total luasnya. Nah, di bawah kita lihat ya, ada kalimat matematika ya. Angkanya, total luasnya ya. 1.247 ditambah 1.320 sama dengan siapa yang tahu? Ayo lihat tuh di sampingnya ada penyelesaiannya ya. Lihat. Nah, susun ke bawah sebelum kamu buatlah angkanya, menyusun ke bawah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, sekarang dimulai dari belakang, bukan dari depan. Sekarang kalau 7 ditambah 0 berapa? Siapa yang tahu? 7 sayang ya. Nah, 7. Selanjutnya puluhannya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lanjutannya ratusannya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang lanjutannya ribuannya. 1 ditambah 1 berapa? Nah, 2. Nah, jadi totalnya adalah 2.567 meter persegi ya. Jadi ingat itu. Anak-anak boleh buka di halaman 40 ya. Nanti jadi tahu. Nanti sambil belajar sambil membuka buku pembelajaran, buku penanya ya sayang ya. Ya, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini menceritakan tentang makanan kesukaan ya, menggunakan
kosakata yang tepat. Nah, lihat ya, Ibu di sini udah ada gambarnya. Tapi sebelumnya Ibu bacakan dulu ya. Apakah kamu memiliki makanan kesukaan? Nah, siapa yang punya makanan kesukaan? Ya. Nah, keduanya lagi, kamu dapat menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu. Nah, nanti boleh cerita di sekolah ya. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Nah, kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Nah, sekarang coba lihat ya di sini ya. Kalau misalkan ibu tanya sama Rani, Rani, kamu suka apa? Maksud ibu, Rani, kamu suka makanan apa? Nah, oh Bu, saya suka makan es krim. Kenapa suka es krim? Rasanya enak Bu, lembut, ada susunya, enak, manis. Oh, begitu. Kalau ibu sukanya makan bakso, nak. Nah, apa Bu bakso itu rasanya? Wah, enak karena ada dagingnya. Ada kuahnya yang enak, sedap, dan ada minyak juga. Ya, rasanya bermacam-macam, tapi enak sekali. Nah, disitulah letak perbedaan kesukaan teman-teman kita ya di sekolah. Ada yang suka makan coklat, ada juga yang es krim, ada yang bonbon ya. Jadi masing-masing anak tidak sama kesukaannya ya. Jadi berbeda-beda ya. Nah, di sini Ibu sudah bercerita tentang kesukaan anak-anak ya. Jadi makanan kesukaan itu tidak sama tetapi berbeda. Ibu lanjutkan kembali. Sekarang Ibu lanjutkan dengan PPKN di halaman 42. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Kemarin sudah Ibu terangkan ya, yang kemarin adalah sila yang kedua yang menggambarkan gambar rantai ya. Di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang Ibu bacakan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat ada dua ya di sini. Perbedaan yang dapat kita amati di lingkungan sekolah. Kita lihat. Yang pertama, perbedaan kegemaran. Biasanya bermain. Ada yang suka main kelereng, membaca buku, atau main sepak bola, atau main hula hoop ya. Nah, di situ. Yang kedua, perbedaan makanan kesukaan. Tadi sudah Ibu terangkan di atas ya. Jadi masing-masing berbeda kesukaan makanannya. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Ya, masing-masing anak tidak sama. Ada yang suka main tenis meja, ada yang sepak bola. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Yang keempat adalah perbedaan cita-cita. Nah, ini masing-masing berbeda. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi, ada juga yang kepengen jadi ibu guru kayak Ibu Puji. Nah, itu ya sayang ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan keberagaman di sekolah harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya, yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jadi jangan sampai pendapat teman kamu tidak mau menghargai. Harus ya, harus dihargai walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya. Nah, yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Nah, lihat nih di sini. Lihat ada gambar di situ. Ada dari suku Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Papua ya di situ ya. Nah, ini gambarnya. Kamu bisa melihat di situ bermacam suku ya, ada dari Minang tuh. Nah, di situ. Jadi kita bersatu tetap bersatu ya seperti gambaran rantai tidak terputus.
Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan, sayang. Misalnya, yang itu kulitnya hitam, yang satunya kulitnya putih. Ya, kita tidak boleh ya, walaupun dia putih, rambut keriting, hitam, semuanya sama. Kita harus berteman. Ya, baik. Ibu akhiri ya sampai sini dulu. Seandainya nanti waktu ibu menerangkan terlalu cepat, boleh anak-anak nanti diulang lagi, dikembalikan lagi ke semula. Selanjutnya, seandainya nanti ada kalimat yang salah atau apa ya, ditanyakan juga, Bu, kok ada yang salah? Boleh ya, karena ibu juga mungkin ya, oh iya salah. Terus seandainya lagi ada ya yang kurang tahu atau juga tidak bisa, boleh tanyakan ke ibu. Nah, karena ini lewat ya, video lewat WA, jadi nanti kalau tidak bisa, tanyakan langsung lewat WA juga ya sayang ya. Masih ingat kan? Selalu ditanyakan ya. Saya kira sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali.